Inilah Sumbawa, sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 24 kecamatan, 8 kelurahan, 157 desa, 657 dusun. Luas wilayah keseluruhan mencapai 11.556,44 km persegi atau 45,52% luas wilayah NTB. Luas daratan 6.643,98 km persegi dan lautan 4.912,46 km persegi. Kendati demikian, jumlah penduduknya relatif kecil. Hingga tahun 2012 lalu, jumlah penduduk hanya 423.029 jiwa dengan kepadatan 64 jiwa per kilometer persegi. Potensi luas wilayah yang cukup besar tersebut ternyata belum dimanfaatkan secara optimal. Luas lahan yang telah diolah menjadi lahan persawahan hanya mencapai 51.588 hektar, termasuk di dalamnya sawah beririgasi teknis 19.016 hektar. Selebihnya merupakan lahan beririgasi setengah teknis, irigasi sederhana, termasuk lahan tada hujan. Lahan bukan sawah 236.651 hektar. Lahan bukan pertanian 376.159 hektar. Total luas lahan yang belum dimanfaatkan 16.569 hektar. Kabupaten yang bermutu Sabalong Samalewa dengan mengusung visi mewujudkan masyarakat Sumbawa yang berdaya saing dalam memantapkan Samawa Mampisrungan menyimpan potensi yang sangat kaya. Kita berada di koridor 5 ya, koridor 5. Situ ada pariwisata, ada peternakan, ketahanan pangan. Nah, di bidang pariwisata ya memang kita baru memulai 2 tahun terakhir ada Festival Moyo. Dalam rangka kita mempromosi potensi-potensi wisata kita. Tapi 2 tahun ini kita melihat membandingkan dengan tahun pertama 2012, tahun ini cukup signifikan peningkatan. Dan pengunjung itu rata-rata 2.000 sampai 3.000 semalam. Nah, di 2012 itu sudah ada partisipasi dari Kabupaten Goa, dari Manado, dari Bandung, bahkan dari Jakarta. Nah, cuman kita kan tidak mampu melayani, sebenarnya bisa jauh lebih baik, lebih besar dari itu. Selain potensi daratan dan laut, ternyata di dalam perut buminya juga menyimpan kandungan mineral yang bernilai ekonomis tinggi seperti emas, tembaga, mangan, batu kapur, pasir besi, dan lain-lain, serta mempunyai potensi energi panas bumi dan angin yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi Samawa Mampisrungan 2015, pemerintah Kabupaten Sumbawa setiap tahun sejak 2010 lalu membuat rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup 11 prioritas pembangunan daerah. Kendati demikian, hingga 2013, setidak-tidaknya ada 5 prioritas pembangunan yang capaiannya cukup progresif, meliputi: pertama, bidang pendidikan; kedua, kesehatan; ketiga, perekonomian; keempat, infrastruktur; dan kelima, pemerintahan. Nah, keberhasilan ini memang masih sedikit, masih terlalu kecil dari apa yang seharusnya kita capai sebenarnya. Karena itu memang harus ke depan ini kita bekerja jauh lebih keras. Di tengah beberapa bidang yang telah dicapai, yang secara khusus seperti bahwa pemerintah Sumbawa menjadi pilot proyek reformasi birokrasi di NTB, lalu
berhasil meraih predikat sebagai kabupaten terbaik dalam hal keterbukaan informasi publik tentang keterbukaan anggaran di Nusa Tenggara Barat. Transparansi anggaran itu kita berada di ranking pertama. APBD misalnya itu sudah diumumkan bukan saja lewat website, kemudian lewat informasi-informasi secara langsung, wawancara dan lain sebagainya. Kita juga mengumumkan setiap tahun berapa jumlah APBD, apa saja yang dikerjakan, di kecamatan mana saja, apa bentuk programnya, itu semua masyarakat itu berhak untuk mengetahui itu semua. Sehingga kita secara nasional itu kita mendapat ranking 1, terutama transparansi anggaran. Ada 3 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan, baik di jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, yaitu angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah, dan rasio ketersediaan guru dan murid. Rasio ketersediaan sekolah dan guru juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik di jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Pendidikan di Kabupaten Sumbawa itu dari bidang PNFI dan seluruh sampai ke tingkat menengah pada tahun 2013 ini NTB bisa masuk kepada 10 besar nasional. Maka oleh sebab itu baik dari tingkat SD sampai dengan SM ternyata mempunyai bukti-bukti yang baik itu yang menyangkut masalah OSN, lomba ilmiah remaja, itu semua masuk ke tingkat nasional. Kalau menyangkut masalah kompetensi guru itu sudah bagus, cuma tinggal kita tingkatkan kedisiplinan saja mereka. Maka oleh sebab itu harapan kami kepada seluruh semua pihak agar pendidikan ini betul-betul menjadi tanggung jawab kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, sehingga kita berkolaborasi sehingga pendidikan di Kabupaten Sumbawa ini akan bersaing dengan kabupaten kota yang lain. Upaya mewujudkan masyarakat agar bersikap mandiri dalam menjaga kesehatannya melalui kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa melupakan upaya kuratif dan rehabilitatif serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat secara bertahap telah dilaksanakan oleh komponen-komponen kesehatan di Kabupaten Sumbawa. Upaya tersebut dituangkan melalui serangkaian kebijakan dan program kegiatan kesehatan tahunan yang ditunjukkan dengan tolak ukur derajat kesehatan, perilaku sehat, kesehatan lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Terkait dengan masalah kematian ibu, kematian bayi dan masalah gizi yang memang merupakan program prioritas kita, itu harus ada upaya-upaya terobosan yang lebih lagi dalam kaitannya dengan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tersebut. Kemudian menjelang di tahun 2014 ini kan sudah akan berlaku sistem jaminan sosial nasional ya. Kita sudah merancang bagaimana masyarakat itu dapat terlayani secara berjenjang, dan kita sudah membuat konsep tentang rujukan antar puskesmas ya, rujukan regional. Nah, untuk itu saya minta perhatian khusus kepada Kabid Yankes bagaimana Pelampang ini dipersiapkan untuk rujukan regional tersebut. Demikian juga Ropang. Yang agak ketinggalan dalam hal ini adalah Lenangguar. Bagaimana Lenangguar ini dipersiapkan bangunan yang lebih baik lagi.
Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar. Strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu dilakukan di Posyandu, bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu yaitu hamil, melahirkan, dan nifas. Angka kematian bayi menunjukkan jumlah bayi meninggal dalam usia kurang 1 tahun tiap 1000 kelahiran yang hidup dalam kurun waktu 1 tahun. Angka kematian ibu mengalami penurunan cukup signifikan. Dari 22 kasus pada 2011, turun hingga 7 kasus pada 2012. Angka kematian bayi walaupun ada cenderung menurun, tapi itu harus juga terus kita hilangkan. Artinya derajat kesehatan ini harus terus terpacu. Puskesmas kita terus kita dorong puskesmas ini agar menjadi puskesmas rawat inap, ya, sehingga masyarakat itu bisa terlayani untuk sakit-sakit tertentu yang tidak perlu ke rumah sakit rujukan provinsi, tidak perlu ke rumah sakit umum daerah. Penanganan kasus gizi buruk selama 5 tahun terakhir menunjukkan inkonsistensi. Pada 2009 terdapat 197 kasus, meningkat menjadi 427 kasus pada 2010. Lalu menurun tajam pada 2012 menjadi 91 kasus. Tentu dalam upaya menyambung visi dan misi daripada pemerintah Kabupaten Sumbawa, alhamdulillah, di mana tahun 2013 ya beberapa apresiasi penghargaan yang telah diraih, penghargaan yang diberikan kepada Pak Bupati dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tidak lepas bagaimana komitmen kuat dari pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam rangka mendukung program-program kita ke depan. Yang mudah-mudahan ini kita perkuat dalam rangka untuk memperkuat ikhtiar kita untuk 2014. Pertama yang kita bangun untuk 2014 bagaimana membangun kemitraan, kita perkuat. Karena kemitraan yang kita bangun adalah tidak lepas bagaimana kita memperkuat ya hubungan kebersamaan, sinergisitas, kolaborasi dengan stakeholder dan mitra. Mudah-mudahan ini mimpi 2014 kita pertahankan prestasi-prestasi bukan hanya ya dalam tataran regional tapi juga nasional ya. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3% dan laju inflasi 4,30%. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbawa rata-rata diperkirakan mencapai 6% per tahun. Untuk memotret tingkat perekonomian suatu daerah, salah satu instrumen yang digunakan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. PDRB Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2007, PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 2,64 triliun rupiah, menjadi 5,20 triliun rupiah pada tahun 2012 dengan pertumbuhan rata-rata 14,27%. Demikian pula dengan PDRB atas dasar harga konstan dari 1,56 triliun rupiah pada tahun 2007 menjadi 2,9 triliun rupiah pada tahun 2012 dengan laju pertumbuhan mencapai 6,8%. Angka PDRB tersebut menggambarkan kinerja perekonomian daerah secara makro, yakni memperlihatkan besarnya nilai tambah yang terjadi pada 9 sektor lapangan usaha.
Secara sektoral sepanjang tahun 2010 sampai 2012, sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi yang dominan dalam membentukkan struktur perekonomian daerah dengan rata-rata per tahun mencapai 40,62%. Diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran 19,53%, sektor jasa-jasa 11,61%, sektor bangunan 12,17%, sektor pengangkutan dan komunikasi 6,16%, sektor industri pengolahan 4,26%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 2,86%, serta sektor listrik, gas, dan air bersih 0,58%. Bila dilihat dari sisi PDRB per kapita dalam periode 2009 hingga 2012 juga mengalami peningkatan sebesar 17,91% atau rata-rata 5,65% per tahun. Dari 4.195.266 rupiah menjadi 4.946.839 rupiah pada tahun 2012. Di bidang produksi pangan memang juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Di akhir tahun 2012 kita hampir 400.000 ton. Nah, padahal kebutuhan kita hanya sekitar 150.000 sampai 170.000. Jadi padi tetap menjadi sebuah komoditi prioritas ya untuk Sumbawa karena memang potensinya cukup besar. Dan untuk angka tetap tahun 2012 itu mencapai 419.000 ton. Hanya sepertiga yang dikonsumsi oleh Sumbawa dan selebihnya itu untuk dikirim ke daerah lain. Kita punya jagung hampir 200.000 ton. Jagung kita, rumput laut juga luar biasa. Kebetulan untuk jagung ini terus terang bahwa untuk beberapa kecamatan ya, para petani kita cukup antusias ya. Dan sekarang hampir semua kecamatan. Mengapa petani begitu tertarik? Karena produktivitasnya cukup tinggi dan harganya cukup memadai gitu. Jadi tiap tahun bahkan rata-rata bisa mendapat keuntungan bersih sekitar 15 juta per hektar. Nah, kalau dapat 2 hektar kan berarti tanamnya sudah untungnya sudah 30 juta, cukup lumayan bagi kita di Sumbawa. Di bidang ekonomi misalnya, di bidang ketahanan pangan juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan sapi kita 5 tahun terakhir, 2006-2007 kita masih punya sekitar 125.000 ekor. Dan keberhasilan yang ada di peternakan ya, beberapa tahun belakangan ini, termasuk sejak bulan Juni, ya, tepatnya tanggal 5 Juni 2013 kemarin kita di Bali, Pak Bupati langsung menerima penghargaan yang namanya Indonesian Livestock Service Award 2013. Sumbawa sebagai kabupaten peternakan yang sudah kita proklamirkan sejak 2005 di saat kita menjadi tuan rumah Semiloka Seminar dan Lokakarya Kerbau. Ya kuda, juga kambing dan lain-lain. Hanya kerbau yang memang secara nasional ada kecenderungan menurun. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk kita lestarikan, kita tingkatkan ya mutu genetisnya, produksi dan produktivitasnya. Kemajuan perekonomian tersebut berdampak pada penurunan angka kemiskinan penduduk pada tahun 2009 yang berjumlah 98.380 jiwa atau 23,85% menjadi 83.241 jiwa pada tahun 2011, menurun 4,3%. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 menjadi 77.850
203 jiwa atau 18,25%. Berdasarkan pengukuran kinerja bidang infrastruktur, rata pencapaiannya secara simultan sebesar 109,1%. Hal ini menunjukkan bahwa capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan secara parsial terdapat indikator yang tidak mencapai target ditentukan, yaitu peningkatan panjang jalan kabupaten rata-rata per tahun. Secara umum, kondisi jalan Kabupaten Sumbawa cukup baik. Hal ini karena jalan kabupaten dalam kondisi mantap telah mencapai 51,57% dari total panjang jalan. Infrastruktur ini menjadi sesuatu yang penting. Di banyak referensi, di banyak teori, kalau infrastruktur itu bagus, itu sudah 50% angka kemiskinan itu bisa hilang gitu ya. Karena itu infrastruktur ini harus terus kita pacut. Tapi yang kita bersyukur jalan negara lintas Sumatera, Bali sampai ke Sape, NTT dan seterusnya, insya Allah 2014 itu sudah tuntas dengan kualitas yang relatif cukup bagus. Dan kalau kita lihat kasat mata sehari-hari penumpang pesawat, lalu lintas lewat darat di pelabuhan-pelabuhan itu kan terus meningkat terus. Saya kira ini kalau harus barang dan jasa ini bisa menjadi lancar, semakin penuh, pesawat juga lancar. Saya kira ini salah satu indikator kita juga. Nah, pelayanan juga, terutama pelayanan dasar itu memang harus terus kita pacu. Nah, jalan-jalan sudah mulai bagus, fasilitas umum, puskesmas, sekolah, baik SD, SMP, ini terus kita tingkatkan. Nah, kita berharap keberhasilan yang sedikit, yang masih kecil ini bisa menjadi motivasi buat kita. Kita dorong semua orang semua ini memiliki perasaan memiliki sense of belonging terhadap daerahnya sendiri. Nah, kalau ini bisa kita kembangkan, saya kira kita bisa bukan saja memperbaiki kekurangan kita, tapi bisa kita maju lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2011-2015. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah memperhatikan visi dan misi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah terwujudnya masyarakat Sumbawa berdaya saing dalam memantapkan Samawa Mampis Rungat dengan 5 misi, yaitu misi pertama, pengembangan masyarakat yang religius, beriman, kedua berbudaya, ketiga menghargai pluralitas, keempat kesetaraan gender, dan kelima berkesadaran hukum.
sendiri, belajar untuk mandiri, najina lasir bergantung, laku paneang negara, aduh beling hatiku kuni po apa po kira de pantas, ya tu sumbang ko negara, alamin menang tekad kita. Etnis Sumbawa yang sekarang menempati 2 kabupaten sekarang ini ya, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, adalah suatu etnis yang sudah lama eksis, sudah ada. Tetapi ciri-ciri utamanya adalah masyarakat yang sangat terbuka. Karena sangat terbuka, sifat daripada masyarakat Sumbawa itu egaliter. Egaliter bisa cepat sebetulnya menerima perubahan-perubahan yang baru, asal dimengerti dengan cepat oleh mereka. Tetapi harus well informed, harus mendapat informasi yang jelas tentang kemajuan itu. Di sini juga terjadi masalah penting bagi kami orang Sumbawa untuk menjaga jangan sampai kita menjadi begitu saking cepat yang menerima perubahan, kita kehilangan identitas. Sumbawa ini jauh lebih pesat keberhasilan yang dicapai dalam semua bidang kehidupan masyarakat. Ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi-prestasi tingkat nasional yang datang ke Sumbawa ini di bidang kesehatan, bidang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya, termasuk pertanian, peternakan, itu cukup pesat sekali. Yang kelihatannya juga kehidupan masyarakat makin hari makin bertambah sejahtera masyarakat kita di Sumbawa ini. Yang namanya Kabupaten Sumbawa ini kan 22 kecamatan, 24 atau 22 kecamatan. Yang masih tertinggal itu adalah daerah Batu Porong Telu, daerah Batu Lanti, dan kita lihat sehari-hari masyarakat itu masih sangat-sangat mendapatkan infrastrukturnya ke sana. Infrastruktur harus cepat. Kita bicara untuk investor tentu. Kalau bisa investor yang masuk ke Sumbawa itu investor yang pendekatan budaya, di samping ukuran normatif yang biasa berlaku bagi seorang yang akan investasi cepat. Satu lagi harapan saya, harapan semua masyarakat, terutama kami orang tua yang senior-senior ini, masalah peningkatan kehidupan beragama di Sumbawa ini. Sehingga dengan demikian diharapkan juga adat istiadat tanah Semawa yang kita junjung selama ini tidak boleh luntur lah gitu. Jadi pemerintah dalam hal ini mungkin perlu memfokuskan, mempersiapkan masyarakat Sumbawa apabila kita mau mencapai kemajuan yang cepat dalam kondisi perubahan dunia. Kita harus terbuka, dan dalam terbuka kita juga berpegang teguh kepada nilai-nilai kita, kesumbawaan kita, sehingga kita tidak larut menjadi duplikasi. Dan untuk itu pemikiran saya dalam konteks ini tidak ada jalan lain. Kita harus mulai mengerti bagaimana arah perubahan dunia, bagaimana positioning kita di dalam negara Republik Indonesia ini, bagaimana positioning kita membantu Indonesia dalam memposisikan di dalam dunia. Ini semua harus kita sama-sama berpikir. Kita tidak bisa mengatakan it's your business, itu bukan kami, kita hanya begitu. Kita harus sama-sama berpikir ke arah itu. Jadi itulah yang saya harapkan.